puluhan tahun memiliki pesawat terbang, kantor cabang puluhan dan ribuan karyawan di seluruh dunia. Jadi ini adalah fenomena-fenomena yang wujud nyata dari terjadinya revolusi industri yang membongkar bisnis proses yang tadinya menjadi agile, tadinya manual menjadi automated, produk-produk yang tadinya standardized menjadi personalized. Dan kita lihat bagaimana jadinya kalau kita terlambat melakukan transformasi. Ya, kita punya perusahaan sangat besar dulu, PT Pos Indonesia, ya karyawannya puluhan ribu, tersebar di seluruh Indonesia. Tetapi core kompetensinya mengantar dokumen, mengantar surat, itu ternyata tidak lagi relevan pada saat surat-surat sudah berubah menjadi WA Group wujudnya. Jadi ini tentu tidak kita harapkan terjadi. Saya beberapa bulan yang lalu masih di perusahaan jalan tol, saat ini kita masih punya ribuan karyawan di jalan tol. Tetapi kita tahu just a matter of time, hanya menunggu waktu saja, pekerjaan-pekerjaan yang saat ini dilakukan oleh kawan-kawan itu bisa digantikan oleh teknologi. Dan tentu saya yakin kawan-kawan di perkebunan, di perhutani juga sudah mendiskusikan, ya, bukan hanya terjadinya perubahan-perubahan job ini, tetapi juga terjadinya transformasi teknologi yang bisa jadi membuat pekerjaan-pekerjaan yang sekarang dikerjakan oleh karyawan, oleh mitra kita, itu digantikan oleh teknologi. Dan pada saat itu tiba, mudah-mudahan kita sudah siap dengan segala plan B, plan C, plan D, dan seterusnya. Jadi, kalau kita mengaca kepada diskusi yang dilakukan di World Economic Forum, dalam 2 tahun ke depan saja, 75 juta job hilang di seluruh dunia. Job yang sifatnya administratif, transaksional, akan digantikan oleh mesin dan teknologi. Tetapi pada saat yang sama, lebih dari 130 juta job baru akan lahir. Nah, job-job baru ini membutuhkan skills yang baru, knowledge yang baru, behavior yang baru, untuk bisa menghadapi tatanan dunia yang baru. Jadi tugas kita adalah mengantisipasi job yang akan hilang, kemudian secara kreatif mengenerate job-job baru yang nanti hilang. Nah, pada saat itulah dibutuhkan keberanian untuk melakukan upskilling, reskilling, dan kreativitas untuk memastikan karyawan yang sekarang ada tetap relevan dengan dunia baru yang membutuhkan baru dan knowledge yang baru. Tetapi kita juga sadar bahwa kadang-kadang sengaja atau tidak sengaja banyak sekali karyawan kita kemudian terjebak di dalam comfort zone-nya. Comfort zone ini kenapa disebut terjebak di dalam comfort zone? Karena comfort zone itu dilingkari oleh fear zone. Fear zone itu adalah zona takut. Takut menghadapi dunia yang berubah, takut menghadapi pekerjaan yang baru, yang membutuhkan skills baru, dan lain-lain. Yang biasanya disebabkan oleh confidence yang rendah, kemudian bisa jadi juga dipengaruhi oleh opini-opini orang lain bahwa kamu tidak punya background ini, kamu tidak mampu itu, kamu sekolahnya nggak cukup, dan lain-lain. Nah, padahal kalau kita tidak berhasil menembus fear zone itu, zona takut itu, kita kemudian kembali terjebak di comfort zone-nya. Kita merasa aman di situ, pekerjaannya masih ada, ya. Padahal kita tahu masalah waktu saja membuat pekerjaan hilang. Karena itu adalah tugas yang berat, yang harus kita pikul bersama-sama agar karyawan kita berhasil menembus fear zone itu, pindah ke learning zone. Karena hanya dengan pindah ke learning zone, kemudian kita punya opportunity untuk masuk ke growth zone. Learning zone dan growth zone seringkali disebut sebagai growth mindset. Dan comfort zone dan fear zone tadi seringkali disebut sebagai fixed mindset. Fixed mindset adalah, ya saya bisanya ini, saya sekolahnya ini, saya nggak mungkin melakukan hal yang lain di luar ini. Ya, itu adalah fixed mindset. Karena itu tugas karyawan adalah membuat adanya dorongan dari dalam untuk keluar dari comfort zone itu. Dan tugas manajemen adalah membantu karyawan, menarik karyawan keluar dari comfort zone itu. Karena kalau tidak ada dorongan dan tarikan untuk keluar dari comfort zone itu, kita akan terjebak di situ selamanya. Nah, inilah tugas yang perlu kita emban bersama-sama, manajemen, karyawan, serikat karyawan,
ya, karena serikat karyawan juga adalah strategi partner yang harus dipikirkan bersama-sama bagaimana karyawan kita bisa keluar dari comfort zone. Jangan justru malah menahan karyawan untuk bertahan di dalam comfort zone. Ini adalah besar yang menurut saya harus kita pikul bersama-sama agar kita berhasil menggerakkan company kita menuju masa depan yang lebih baik, ya, karena masa depan itu cerah sekali kalau kita sikapi dengan bijak dan dengan baik. Nah, dalam World Economic Forum kita disebutkan 5 tahun ke depan active learning dan learning strategies menjadi salah satu skills yang paling dibutuhkan untuk tetap bisa relevan di dalam dunia yang berubah dengan sangat cepat ini. Jadi kawan-kawan, kita membutuhkan instrumen, kita membutuhkan vehicle untuk membuat karyawan kita bergairah melakukan active learning dengan strategi yang baik, sehingga karyawan kita, perusahaan kita tetap relevan di dalam masa-masa yang rentan dengan disrupsi teknologi ini. Karena itu, Kementerian BUMN sudah menyiapkan prioritas-prioritas yang harus dilakukan. Pak Menteri sudah mendefinisikan 5 prioritas untuk menyiapkan Indonesia ini menjadi kompetitif di eranya dengan memperbaiki bisnis model kita, membangun teknologi leadership, memperbaiki investasi kita agar lebih optimal, memberdayakan talent-talent kita agar BUMN kita menjadi economic dan social value untuk Indonesia. Jadi ini adalah 5 prioritas Kementerian BUMN. Karena itu kami merasa bahwa harus ada vehicle, instrumen untuk menggairahkan learning, research, dan innovation agar BUMN kita siap menghadapi masa depan itu. Learning, research, dan innovation inilah yang kemudian kita akan dorong, kita akan facilitate dalam sebuah center of excellence. Dan center of excellence ini kita desain minimal satu cluster memiliki satu center of excellence. Dan kemudian tujuan dari center of excellence ini adalah memastikan kita memiliki world class leaders dan talent-talent, memastikan kita memiliki world class management practices, memastikan kita memiliki world class digital capabilities, dan memastikan kita memiliki world class technology dan innovation capabilities. Karena hanya dengan leader dan talent yang kuat, management practices yang kuat, digital capability yang kuat, teknologi dan innovation capability yang kuat, kita bisa survive tumbuh di era teknologi saat. Dan karena itu kita nanti akan punya 12 center of excellence di setiap cluster, energy, oil and gas, mineral and coal, plantation and forestry, dan lain-lain. Dan kemudian kita akan punya 2 hub untuk leadership management dan untuk digital yang bisa serve seluruh cluster yang ada. Dan isi dari Center of Excellence itu adalah learning enabler dan research and innovations enabler. Jadi tadinya kita mau gabung satu Center of Excellence untuk learning dan research, tetapi dari Rapim kemarin untuk membuat terjadinya percepatan dan menunjukkan seriusnya kita untuk mengakselerasi learning dan research, maka Rapim kemarin mengarahkan agar untuk saat ini Learning Institute dan Research Institute-nya kalau bisa dibuat fokus terlebih dahulu dengan tim yang fokus sehingga betul-betul bisa terjadi akselerasi. Jadi yang diharapkan oleh Pak Menteri adalah di setiap cluster akan ada Learning Institute dan akan ada Research Institute untuk mengakselerasi learning, research, dan innovation yang bisa dikolaborasikan di dalam cluster maupun antar cluster. Jadi mungkin nanti setelah launching akan ada fine-tune antara LPP dengan institute, mana yang akan fokus ke learning, maka mana yang akan fokus ke research dan lain-lain. Mudah-mudahan ini tidak sulit kita lakukan sepanjang spiritnya adalah sama untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang terus-menerus agar kita betul-betul bisa menjawab tantangan tadi. Jadi Bapak Ibu, saya yakin ini sudah didesain dengan baik, tetapi tolong tetap terbuka terhadap fine-tune, karena klasternya saja juga masih di fine-tune sana-sini, agar tetap bisa memberikan nilai tambah, value chain yang terbaik untuk ekonomi dan sosial value untuk Indonesia. Jadi kami mendapat arahan dari Rapim bahwa untuk mempercepat
untuk menunjukkan keseriusan kita untuk sementara tolong tim untuk Learning Institute dan tim untuk Research Institute-nya betul-betul dibuat dedicated dan terpisah. Nggak usah terlalu besar timnya, tetapi yang penting mereka accountable untuk memastikan learning-nya terjadi akselerasi, kemudian research dan innovation-nya terjadi akselerasi di setiap cluster yang ada, dan kemudian kita bicara kolaborasi antar cluster. Saya kira itu arahan dari kementerian yang saya sampaikan pagi ini atas nama Pak Wamen 1, atas nama Pak Menteri, mengucapkan selamat atas launching yang akan segera dilakukan oleh Pak Dirut terkait dengan Indonesia Plantation Institute dan Perhutani Forestry Institute. Sukses buat kawan-kawan semua. Semoga kita tetap bisa produktif, sehat-sehat selalu, memberikan yang terbaik untuk Indonesia karena BUMN Indonesia. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Launching sekaligus. Baik. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya bersama Kementerian BUMN bersama-sama dengan Pak Dirut, ini ada Pak Dhani, ada Pak Wahyu Kuncoro, meresmikan launching dari Indonesia Plantation Institute dan Perhutani Forestry Institute. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini memberikan kemaslahatan tidak hanya untuk karyawan kita, tetapi juga untuk Indonesia. Bismillah, dengan resmi kita launching. Baik, para hadirin, mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih sekali lagi Pak Deputi sudah berkenan hadir pada pagi hari ini dalam rangkaian agenda yang sangat padat ya Pak. Terima kasih sekali sudah meluangkan waktu untuk meresmikan acara kita pada hari ini, yaitu Indonesia Plantation Institute dan juga Perhutani Forestry Institute. Kami perkenankan Bapak untuk melanjutkan ke agenda berikutnya Pak. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Pak Alex. Baik, Mas Agung, kita lanjut ke acara selanjutnya. Sebelum itu ada video Videocom untuk Indonesia Plantation Institute. Oke, baik. Selamat menyaksikan. Baik Mbak Karin, kita akan lanjutkan dan Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama mendengarkan sambutan berikutnya dari Direktur Utama Perum Perhutani. Untuk itu kepada Bapak Wahyu Kuncoro kami persilahkan. Selamat pagi Bapak Wahyu Kuncoro. Selamat pagi Bapak. Bapak bisa mendengar? Kedengaran, Pak. Sudah terdengar Pak. Baik, silakan Bapak Wahyu. Baik, saya hormati Kehutanan dengan itu apa yang mewakili, yang kami hormati Wakil Menteri BUMN 1 yang wakil, kami dalam hal ini sudah disampaikan arahannya oleh Pak Alex Teddy selaku Deputi Bidang SDM Teknologi dan Informasi. Yang hormati Pak Leonard Ferry, Pak SDM, kita masih bergabung di sini. Yang kami hormati Dewan Pengawas Perhutani dan Direksi Perhutani, dan tidak lupa Ibu Wahid, Komisaris dan Direksi PTPN Holding serta anak-anak perusahaannya. Kemudian kita yang perlu kami sapa penasihat perhutani forestry Prof. Irawan, kemudian Prof. Galis dan Prof. Dudung, dan Ibu Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Alhamdulillah
kita bisa bertemu secara virtual untuk mengkaji bersama antara provinsi Indonesia jadi sekalian juga sangat jelas di Bapak SDNI dalam masukan untuk melakukan fine-tuning terhadap learning maupun research yang nantinya dalam satu klaster diharapkan hanya ada satu learning maupun research. Untuk itu dan mohon ini kita bisa berkoordinasi untuk merumuskan pelajaran terkait dengan ini baru sekali ini secara singkat kami akan sampaikan bahwa sebagaimana penetapan KPI di Menteri BUMN bahwa salah satu yang harus kita bangun dan kita buat bersama adalah research institute terkait dengan sektor kehutanan. Kami memberikan kami forestry atau singkat PV dan memudahkan kita dalam penuntutan. Jadi Bapak sekalian, tadi Pak Deputi sudah berpesan dalam dunia yang begitu cepatnya berubah. Memang kita harus mengantisipasi. Ini sesuatu yang mudah diucapkan, tapi saya yakin sulit untuk kita implementasikan kalau kita tidak kesungguhan dan tidak bersama rutin mendorong tersebut. Jadi Bapak sekalian, ini salah satu yang bergerak pengelolaan sumber daya hutan. Kami diberi untuk mengelola hutan seluas 2,4 hektar. Pola kami adalah menanam hutan dulunya, kemudian kami harus dan pada waktu kami akan mengeksplorasi dan selain kayu, kami juga pola kami menyiapkan hutan dari 2 hari. Kami dan kami diminta untuk evaluasi meningkat kebutuhan perubahan yang tempatnya. Jadi meluaskan seperti arang pantuan satu dari tiga pokok dari kami kami akan mengisi beberapa kampus utama research dan development. Ini kami barangkali inovasi dan muncul termasuk peningkatan kapabilitas SDM berlaku utama mengundang penunjuknya operasional excellence dan tercapainya strategi perubahan. Kemudian berikutnya policy research, ini tentang kebijakan di seluruh ukuran strategi eksekusi selaras kebijakan dan inovasi sekaligus dapat memberikan masukan kepada pemerintahan dan dengan berdasarkan pada data dan fakta serta riset yang telah dilakukan. Ketiga, beberapa riset yang beberapa perusahaan terhadap perubahan yang terjadi sehingga diatasi dan disinkronkan lebih berat. Bapak sekalian, dalam kesempatan ini saya menerima para profesor yang bersedia menjadi advisory board di Perhutani Forestry Institute, Prof. Sarafri, Prof. Dukung, dan Prof. Bernis. Kami mengharapkan banyak sumbang saran dari Bapak Profesor untuk bersama serta merumuskan hal-hal yang terkait dengan research maupun learning yang nantinya PV ini bisa berkontribusi tidak hanya untuk perhutani tapi ke sektor kehutanan pada umumnya di Indonesia. Dan Bapak sekalian, masih melihat banyak sekali membantu baik itu masjid, pembinaan stakeholder, membangun sistem database yang terintegrasi, partisipatif dan eksternal dan konteks global, serta membangun awareness masyarakat dan peningkatan kapabilitas SDM. Jadi mudah-mudahan dengan aturan dari Ibu Menteri Kehutanan, Bapak Menteri BUMN, hal ini dapat menjadi kenyataan.
Demikian pokok-pokok yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Dirut BPN 3 yang sudah memfasilitasi dan kami sudah ikut bersama-sama untuk melaunching Indonesia Plantation Institute maupun Perhutani Forestry Institute. Semoga apa yang kita kerjakan pada hari ini bisa bermanfaat untuk secara mikro bagi PTPN maupun bagi petani, secara makro maupun meningkatkan perekonomian kita. Demikian teman-teman, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Wahyu Kuncoro yang telah menyampaikan sambutannya. Terima kasih Bapak dan selamat melanjutkan agenda berikutnya. Baik Bapak Ibu, hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan berikutnya dari Bapak Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara 3 Persero. Ya, kepada Bapak Muhammad Abdul Ghani kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Pak Alex Denny selaku Deputi SDM Teknologi dan Informasi yang mungkin sudah lihat. Ya, paling tidak pada saya lihat di sini ada Pak Ahmad Panjat, Acting Asdep Perkebunan dan Kehutanan. Yang saya hormati Dewan Pengawas, Direksi, dan seluruh jajaran Perhutani, Komisaris, Direksi, dan seluruh jajaran PTPN 3, seluruh anak perusahaannya. Yang saya hormati Bapak Ibu teman-teman dari RPN dan LPP Agro Nusantara. Dan yang saya hormati Bapak Ibu ini yang berbahagia. Puji syukur sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada pagi ini kita bisa hadir bersama dalam rangka launching Indonesian Plantation Institute dan Perhutani Institute. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah jelas disampaikan oleh Pak Alex dan Pak Wahyu. Saya hanya menambahkan sedikit bahwa dalam rencana strategis BUMN Kementerian BUMN 2020-2024 telah dinyatakan bahwa peran BUMN ke depan dalam 5 tahun ke depan adalah membangun kemandirian dan koordinatisme pengelolaan BUMN, kemudian keunggulan dan daya saing BUMN, serta bagaimana BUMN memberikan kontribusi secara maksimal dan berkelanjutan bagi bangsa dan negara. Tentu PTPN telah merumuskan di dalam RJP 2020-2024, yaitu ada 5 inisiatif prioritas strategis yang akan menjadi backbone transformasi BUMN atau transformasi PTPN tahun 2020 dan sampai 2024. Yang pertama tentu tentang bagaimana kita memanfaatkan sosial ekonomi kepada nusa bangsa, membangun inovasi bisnis, kemudian kepemimpinan teknologi dan peningkatan investasi serta pengembangan talenta. Dan pada hari ini kita sama-sama menghadiri launching Indonesian Plantation Institute untuk PTPN Nusantara. Saya ingin menyampaikan dan mengingatkan kepada kita sekalian bahwa sebenarnya PTPN telah memiliki sejarah cukup lama, baik menyangkut riset maupun menyangkut learning. Kalau kita bicara riset tahun 1885 itu telah berdiri satu pusat penelitian di Semarang yang namanya Head of Station Middle Java, cikal bakal dari PUJ atau pusat P3GI di Pasuruan itu sudah berdiri tahun 1885. Artinya sudah 150 tahun yang lalu, waktu yang tidak sedikit. Lalu kalau kita bicara tentang Learning Institute, LPP ini sudah dibangun tahun 1950. Artinya program atau harapan dari Kementerian BUMN sebenarnya
tinggal mengintegrasikan pusat-pusat penelitian RPN yang kita tahu ada 6 pusat penelitian. Ada PPKS yang berdiri tahun 1910, ada pula pusat penelitian karet, bahkan lebih lama lagi, kemudian pusat penelitian teh Cina, dan pusat penelitian kakao dan kopi, serta pusat penelitian bioteknologi dan bioindustri di Bogor, serta yang tadi disampaikan yang paling tua adalah P3GI Pasuruan. Tentu masa yang lama itu akan menjadi bermanfaat apabila kita bisa mengkapitalisasi kelebihan kita untuk bisa melakukan kebijakan dan masukan yang akan nanti jadikan menjadi dasar dari PTPN 3 untuk membawa atau menjadikan RPN dan LPP sebagai supporting yang berlangsung di dalam proses transformasi korporasi. Pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang menyiapkan kelembagaan di Indonesia Plantation Institute. Tentu hari ini hanya launching, tapi yang penting adalah bagaimana ke depan Bapak Ibu semua yang telah ditunjuk bisa memaksimalkan dharma baktinya, karena seperti sering saya sampaikan bahwa transformasi PTPN ke depan adalah transformasi yang sifatnya holistik, yang sifatnya komprehensif, dan ini tidak bisa dikerjakan oleh satu institusi, oleh satu bagian saja, tapi harus menjadi satu kolaborasi seluruh entitas yang ada di PTPN. Saya yakin dan percaya kesungguhan kita akan menjadikan nanti PTPN 5 tahun ke depan akan menjadi semakin baik, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Deputi, bahwa kita bukan hanya memberikan kesejahteraan bagi karyawan, pertumbuhan yang berkelanjutan, tapi juga memberikan kontribusi yang maksimal kepada bangsa dan negara. Demikian, sekali lagi kami menyampaikan selamat kepada seluruh jajaran yang telah menyiapkan pendirian dari Indonesia Plantation Institute Perkebunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Muhammad Abdul Ghani selaku Direktur Utama Holding Perkebunan. Terima kasih Bapak dan selamat melanjutkan agenda berikutnya. Baik Mbak Karin, acara berikutnya adalah? Oke, acara selanjutnya para hadirin, kita akan bersama-sama menyaksikan video selayang pandang pembentukan Indonesia Plantation Institute, dan juga sekaligus akan ada pemaparan dari Direktur PT Riset Perkebunan Nusantara, yaitu Bapak Iman Yani Harahap. Selamat menyaksikan.
Baik, hadirin, demikianlah tadi video selayang pandang pembentukan Indonesia Plantation Institute. Slide tahap. Halo. Ya, halo ya, terima kasih. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Bu. Ya. Baik, Bapak silakan Pak pemaparannya. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Yang saya hormati Bapak Wakil Menteri 1 BUMN yang tadi diwakili oleh Bapak Deputi Bidang SDM Teknologi dan Informasi Bapak Alex Denny. Yang saya hormati Bapak Direktur Utama PT PN 3 Holding, Bapak Abdul Ghani. Juga yang saya hormati Bapak Direktur Utama Perhutani, juga Dewan Pengawas Perhutani, Bapak-Bapak Direksi PT PN 3, Bapak-Bapak Direksi Perhutani, dan Bapak Direktur di PT PN Group, dan Ibu Bapak yang berbahagia yang pada kesempatan ini hadir bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ibu Bapak yang saya hormati. Ya, next. Ya, next. Kita tahu bahwa Indonesia Plantation Institute memiliki visi ya, menjadi Research Institute Agribisnis kelas dunia. Untuk itu ya kami mengusung misi one stop serving bagi kebutuhan teknologi di bidang perkebunan melalui kolaborasi riset yang tentu saja didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Secara singkat ya dijabarkan misi dari misi ini adalah pasti menghasilkan produk teknologi unggul, menghasilkan kajian yang nantinya akan menjadi rujukan kebijakan perkebunan secara nasional, melakukan pengawalan terhadap penerapan teknologi untuk perkebunan negara dan juga secara umum untuk nasional, komersialisasi riset baik dalam bentuk produk maupun jasa kepakaran. Sebagai lembaga penelitian, tentu saja kami harus menghasilkan aplikasi ilmiah untuk baik di dalam nasional dan juga di global secara internasional. Tentu saja misi juga harus mampu meningkatkan kompetensi SDM dalam rangka juga mensejahterakan karyawan, dan tentu juga kami menjadi fokus kami kepuasan pelanggan. Next. Untuk menjamin tujuan fungsional ya institut, maka struktur organisasi dibentuk diorientasikan pada pelaksanaan kegiatan beberapa ya. Yang pertama adalah tentang human capital development. Ini pelaksanaannya akan dilakukan oleh SAP Operation di LPP Agro Nusantara. Kemudian untuk operational research strategic policy ya, itu akan dilaksanakan oleh SAP Operation di riset perkebunan Nusantara. Ya, berikutnya, next ya. Nah, sementara itu board of secara apa namanya tanggung jawab, kita melihat bahwa masing-masing organisasi ini ya, memiliki tidak-tidaknya ada 3 atau 4 tanggung jawab yang kami akan konsentrasikan pada masing-masing bidang. Ya. Board of Advisory akan memberikan ya, masukan dan arahan terhadap program kerja institut. Board of Executive akan menjalankan operasional program yang memiliki riset, pengembangan, inovasi dan keahlian. Sedangkan PT RPN sendiri ya, salah satu perusahaan di holding company ini akan melakukan pengembangan teknologi, memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan perkebunan, membangun daya inovasi dan menjadi inkubator terhadap ide baru. Sedangkan LPP Agro Nusantara akan melakukan upaya-upaya kapabilitas sumber daya manusia, termasuk peningkatan keahlian di PN Group juga, dan juga tentu saja akan berkolaborasi ya, dengan RPN dalam menyusun implementasi program-program pengembangan sumber daya manusia. Ya, next. Ini adalah strategis ya, strategi program kerja yang akan diusung ya, oleh IP Institute. Program akan dikembangkan dalam kegiatan terdiri dari 3 perspektif, yaitu strategic initiative, risk
and development dan human capital development, di mana target menengah yang dimulai tahun 2021 ya, setidaknya institut ini akan men-scale up ya 6 teknologi yang siap diaplikasikan di PTPN Group. Ya, berikutnya. Ya, next. Nah, ini adalah gambarannya ya, 6 program yang dalam jangka waktu dekat akan diimplementasikan. Yang pertama tentang teknologi bionesis ya sebagai pembenar tanah untuk kelapa sawit, mesin penebar pupuk ya, mekanisasi untuk efisiensi pengukuran, biostimulan palmarin untuk meningkatkan produksi kelapa sawit, biostimulan suprosin untuk meningkatkan produksi tebu, dan somatic embryogenesis ya teknologi klonal untuk benih kelapa sawit, dan yang akan kami implementasikan pada tahun 2021 ini adalah teknologi temporary immersion system ya untuk memproduksi benih tebu secara in vitro untuk mendukung produksi program produksi gula PTPN Group. Ya. Institut ini memiliki modal dasar ya yang tentu saja cukup kuat ya dalam berkolaborasi dengan berbagai institusi baik di dalam maupun di luar negeri seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Dirut PTPN Holding tadi, bahwa kami sudah dalam sejarahnya sudah cukup panjang ya, sehingga dalam sebagai gambaran periode 2013 sampai 2018 ya telah dilakukan 168 kerjasama yang terdiri dari 20% kerjasama luar negeri dan sekitar 80% kerjasama yang ada di dalam negeri. Beberapa contoh kerjasama ya kami sampaikan adalah kerjasama dengan institusi di luar negeri adalah dengan FAO, World Bank, dan SIRAT. Demikian juga kami juga pernah melakukan sampai sekarang ya kerjasama perguruan tinggi ya dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri seperti dengan IPB, UGM, ITB, Universitas Dresden di Jerman, dan Universitas Renning yang kita tahu universitas yang cukup baik ya di Belanda. Juga dengan kementerian-kementerian dan lembaga di dalam negeri tentu saja kami melakukan kerjasama dan berkolaborasi, misalnya oleh Kemenristek, Kemenko, dan pengelolaan kelapa sawit dan lain-lainnya. Ya, next. Ini adalah kerjasama yang terbaru yang akan diimplementasikan tahun 2021, di mana IP ya akan bekerjasama dengan lembaga agensi di Prancis ya, AFD dan lembaga riset SIRAT ya, tentang development sustainable untuk agricultural dan forestry plantation. Fokus dalam kerjasama ini adalah bagaimana mendapatkan peningkatan capital ya, di mana dalam kegiatan riset ini tersedia dana yang akan di-fund oleh AFD dan SIRAT ini yang mudah-mudahan ini akan menjadi kekuatan kita ya di dalam ke depan. Ya, next. Ini sekedar melihat gambaran apa-apa yang sudah kami lakukan dalam jangka waktu menengah. Sebagai contoh ya, bahwa pada saat ini ya, teknologi menangkap DNA, deteksi dini abnormalitas kelapa sawit masih kami kerjakan. Kemudian juga tentu saja teknologi informatika IoT ya untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan. Teknologi aspal karet ya, dan yang terbaru adalah genome editing ya untuk menghasilkan varietas kelapa sawit untuk tahan ganoderma, untuk menghasilkan minyak yang tinggi dan beta karotin yang tinggi. Yang kelima, tentu saja kami sedang melakukan riset dan sedang melakukan pengendalian tentang gugur daun pada tanaman karet. Berikutnya juga kita melakukan pengembangan pupuk bioimmunolizer untuk produksi teh, Greenfuel ya, teknologi biohidrokarbon, untuk bahan bakar, near infrared spektroskopi untuk analisis mutu gula nantinya. Sedangkan untuk pengembangan bahan tanaman kakao kami sedang mengembangkan teknologi perbanyakan melalui ortotropik kakao, dan tentu saja yang paling kita perlukan yang nanti juga akan bekerja sama dengan perhutani adalah konsorsium nantinya varietas tebu untuk menghasilkan varietas unggul harapan, varietas unggul baru dengan protas nantinya akan di atas 100 ton per hektar per tahun. Saya kira begitu gambaran singkat dari IP yang akan mulai beroperasional pada tahun 2021 ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Iman Yani. Baik, untuk selanjutnya kita lanjutkan ke acara yang berikutnya, Mas Agung. Baik, masih kita akan saksikan video selayang pandang pembentukan Perhutani Forestry Institute dan juga dilanjutkan dengan pemaparan dari Kepala Perhutani Forestry Institute, Bapak Yahya Amin. Kepada Bapak Yahya Amin kami persilahkan. Halo. Selamat pagi Bapak Yahya. Selamat pagi Pak. Oke, baik Bapak Ibu, sambil menunggu Pak Yahya bergabung, marilah kita saksikan penayangan video selayang pandang Perhutani Forestry Institute. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Guna mengintegrasikan fungsi perusahaan dalam peningkatan kapabilitas, kompetensi dan kerjasama strategis, serta partisipasi dan akses global, Perum Perhutani menyatukan Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Hutan serta Pusat Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ke dalam suatu wadah, yakni Perhutani Forestry Institute. Domain proses Perhutani Forestry Institute dibagi menjadi 3 besaran, yaitu learning, menyusun learning program dan mengelola learning journey untuk seluruh karyawan, memastikan pengembangan kompetensi dan kapabilitas SDM perusahaan dalam rangka peningkatan produktivitas. Riset, melakukan riset bidang teknis, kebijakan, tren, dan kondisi global dalam pengelolaan kehutanan untuk menghasilkan riset-riset yang bermanfaat bagi perusahaan, memberi rekomendasi untuk manajemen, menyusun hasil analisis dampak dan rekomendasi strategi dan kebijakan kepada regulator terkait. Inovasi, mengembangkan inovasi-inovasi untuk mendukung proses bisnis perusahaan dan tuntutan global sehingga perusahaan lebih produktif dan efisien. Dalam riset dan inovasi, Perhutani Forestry Institute juga mengedepankan policy research yang dapat diimplementasikan seperti pada perhutanan sosial dan biomasa sebagai energi baru terbarukan. Dengan mengedepankan riset dan inovasi, Perhutani harus memberikan manfaat kelestarian lingkungan serta meningkatkan nilai ekonomi dan sosial bagi Indonesia. Baik, demikian tadi penayangan video selayang pandang ya Mbak Karin ya. Betul dari sekali. Indonesia Plantation, maksud kami Perhutani Forestry Institute. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Bapak Yahya Amin. Halo, selamat pagi Bapak Yahya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, terima kasih sudah siap ya Gus. Sudah mendengar suara kami Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Deputi Menteri BUMN Bidang SDM, Teknologi dan Informasi, Bapak Alek Deni dan jajaran BUMN. Yang kami hormati Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Perum Perhutani dan segenap jajaran. Yang kami hormati Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Holding Perkebunan Nusantara, PTPN 3 dan segenap jajaran PTPN, ibu-ibu, bapak-bapak, para undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Next. Alhamdulillah. PEVI merupakan merger dari Puslitbang Perhutani di Cepu, Jawa Tengah yang berdiri sejak tahun 1998 dan Puslitbang SDM Perhutani di Madiun yang sudah berkiprah sejak tahun 1972. Puslitbang awalnya bernama Pusat Jati dan jati yang paling bagus tumbuh di tanah berkapur di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dalam perkembangannya, Puslitbang menjadi PUI, Pusat Unggulan Iptek sejak tahun 2018, yaitu kompetisi litbang-litbang unggul dari semua R&D kementerian, kantor, lembaga, perguruan tinggi, BUMN, dan swasta dengan fokus keunggulan pusat penelitian jati di Indonesia. Perhutani tidak saja menjadi institusi paling top di bidang perjatian di Indonesia, tapi juga di dunia. Kita punya hutan tanaman jati lebih dari 1 juta hektar, kita punya arboretum khusus jati
lebih dari 30 varietas seluruh dunia. Kita punya tanaman asimilasi yang tumbuh berdampingan dengan tanaman jati secara alami lebih dari 50 jenis. Kita punya sumber benih jati yang paling tinggi, yaitu kebun pangkas dan kebun benih klonal. Kita juga alhamdulillah sudah mempunyai 4 klon jati unggul yang mendapatkan paten PVT dan ada 19 calon unggul lainnya yang sedang dalam proses. Sedangkan Pusdikbang SDM awalnya bernama Pusat Kehutanan Madiun. Sengaja di Madiun karena ada 4 KPH yang lengkap dengan tanaman jati, pinus, mahoni, sono keling, kayu putih, bahkan tanaman porang yang sekarang sedang naik daun. Plus di sekitar Madiun ada industri kayu, Gondoro Terpentin, pabrik minyak kayu putih, dan lain-lain sehingga cocok untuk pendidikan dan pengajaran. Pusdikbang SDM sudah dalam proses menjadi korpo sejak tahun 2018. Next. Ibu-ibu, bapak-bapak yang kami hormati, visi PEVI adalah menjadi lembaga kehutanan yang unggul kelas dunia, terutama dalam praktek pengelolaan hutan yang baik dan lestari. Sedangkan visinya melakukan riset dan pengembangan yang unggul dan berkelanjutan, memanfaatkan teknologi tinggi, menghasilkan produk-produk dan kebijakan yang kreatif dan inovatif, melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang unggul dan berkelanjutan. Next, kita juga punya roadmap, kami namai Real Strategi, Research, Innovation, dan Learning. Tahun 2021 kita berharap kita akan melakukan aplikasi teknologi tinggi untuk pemeliharaan pohon, dan RJP tahun 2025 kita membantu perusahaan menjadi perusahaan kelas dunia untuk bidang kehutanan, Forestry 4.0 Industry, dan Learning 5.1 Implementation. Kita akan fokus kepada pendidikan dan sistem manajemen pembelajaran. Next. Fokus PEVI ada 3, riset, inovasi, dan pendidikan pengajaran. Oke, sedangkan aktivitas PEVI yaitu riset dan inovasi akan dipusatkan di Cepu. Baik riset teknis, kita punya 6 kelompok peneliti, riset-riset kebijakan, dan riset-riset tren global, penemuan dan pengembangan. Sedangkan pendidikan dan pengajaran akan difokuskan di Madiun. Kita sudah dalam proses menjadi semacam sekolah dalam tanda kutip untuk budidaya hutan, manajemen hutan, teknologi hasil hutan, perhutanan sosial, konservasi hutan dan perubahan iklim, bisnis kehutanan, dan lain-lain. Untuk pengukuran CSI, market share, dan sebagainya sudah dilakukan oleh PEVI. Next. Bisnis proses kami punya sumber daya hutan dan SDM, teknologi yang mumpuni. Kami juga punya proses bisnis yang sudah mapan, kapasitas operasi yang oke juga, yang itu akan kita jadikan, kita himpun, kita jadikan strategi perusahaan untuk operasi yang bagus, yang unggul. Kita juga akan memperhatikan dinamika lingkungan bisnis, baik regulasi, pasar, dan perkembangan teknologi. 3 tugas utama, riset dalam teknik kehutanan, riset kebijakan, dan eksistensi kehadiran PEVI di dunia internasional. Kita berkontribusi menjadikan perusahaan perhutani tumbuh kembang yang baik, juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Next. PEVI punya beberapa partner, sudah dan akan terus berkolaborasi dengan para pihak dalam riset-riset teknis dan kebijakan. PEVI bekerjasama untuk asistensi dan konsultasi dengan ahli, transfer ilmu dan teknologi, dan kegiatan-kegiatan riset.
PEVI juga sudah dan akan terus bekerjasama dengan pemerintah. Dalam hal ini yang sudah kami lakukan, Kementerian BUMN, Kementerian LHK, Keuangan, Deperindak, kemudian Pemprov, Pemkab, Pemkot, Kejagung dengan Kejati dan Kejari, Polri dengan Polda dan Polres juga. Kita mendapat bantuan tenaga Polri aktif untuk perwira pembina dan LO. Dengan perguruan tinggi, dengan IPB, UGM, ITB, UNS, Undip, Unlam, Unsud, dan lain-lain, terutama di bidang kerjasama riset dan reviewer, praktek, pelatihan, publikasi internasional, penelitian skripsi, tesis, dan disertasi. Kita juga bekerjasama dengan litbang-litbang, terutama di LHK, Litbang Hutan, Litbang Hasil Hutan, BPHP, Sekpi, Purwobinangun, BP DasAL, BKSDA, dan lain-lain, Puslitbang di lingkungan LHK, juga di lingkungan pertanian, Puslitjestro, Balai Besar Padi, Balai Besar Industri Agro, dan lain-lain, Kebun Raya Bogor, LIPI, BPPT, Grup Perhutani pasti dengan Indutani 1 sampai 5, Palawi, PT BUMN Hijau Lestari, juga dengan BUMN lain, Sinergi BUMN, Telkom, BRI, PLN, Indonesian Power, Mandiri, Semen Indonesia, terutama dalam bidang reklamasi lahan, swasta dengan RAPP, Indah Kiat, KTI, Sinarmas, PT NET, Nasional Energi Terbarukan, kita bekerjasama dalam wood pellet, kerjasama dengan institusi global, dengan Biotrop, dengan Tiknet, dengan C4, Ikraf, juga dengan yang lokal LSM dan LMDH. Next, struktur organisasi PEVI satu level di bawah Direksi Perhutani dengan PIC, Direktur SDM Umum dan IT. Pimpinan PEVI adalah Kepala PEVI berkantor dan berkedudukan di Madiun, dibantu oleh Kepala Departemen Learning Center di Madiun dan Kepala Departemen Riset dan Inovasi di Cepu. Untuk melaksanakan tupoksi itu, PEVI dibantu, PEVI mendapatkan konsultasi dan asistensi dari Dewan Penasehat yang next, Dewan Penasehat next, yang terdiri dari Profesor Sanafri Awang, beliau sebagai koordinator dan penasehat bidang riset dan kebijakan, beliau mantan Dirjen Planologi dan Tata Ruang KLHK. Kemudian ada Profesor Duding Darusman dari IPB Bogor, penasihat bidang riset tren global, ada Profesor Ganis Lukman Daru dari UGM untuk penasihat riset teknis operasional. Kita sedang mempertimbangkan untuk menambah satu lagi, yaitu Prof. Haryadi Karto dari IPB, beliau lama berkiprah di Litbang KPK untuk membantu membentuk SDM yang unggul, tidak saja sebagai administratur, tapi juga mempunyai jiwa forester dan leader yang bagus. Next, mohon maaf sebelumnya, tugas-tugas Dewan, mohon maaf kembali ke layar sebelumnya. Tugas-tugas Dewan Penasehat adalah memberikan masukan dan pertimbangan kepada Dewan Direksi Perhutani dan Kepala PEVI dengan masa bakti 1 tahun dan sesudahnya bisa diperpanjang kembali. Demikian, mohon maaf sekilas info tentang PEVI, namanya juga selayang pandang, tidak bisa panjang kali lebar sama dengan luas. Terima kasih atas segala perhatian dan dukungan. Mohon maaf jika ada salah dan kurangnya. Semoga kita semua kian sukses, kian sehat walafiat, jauh dari wabah dan musibah, panjang umur, manfaat dan barokah, tidak saja untuk karyawan dan perusahaan, tapi juga untuk bangsa dan negara Indonesia. Bila taufik wal hidayah, wabiridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yahya atas sambutannya yang luar biasa. Dan kami persilakan untuk melanjutkan agenda Bapak. Dan selanjutnya Mbak Karin. Baik, untuk acara selanjutnya adalah acara yang mungkin ditunggu-tunggu nih Mas Agung sama para hadirin sekalian, yaitu acara Sharing Fashion.
Oke. Baik, hadirin sekalian, sudah hadir bersama kami. Hari ini ada moderator, ada Mbak Zahra Zahira. Halo Mbak. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana sehat Mbak? Alhamdulillahirrahmanirrahim sehat. Mbak Zahra ini adalah ambasador dari Universitas IPB. Iya, Institut Pertanian Bogor. Oh iya, sorry, Institut Pertanian Luar Bogor. biasa ya, masih muda sudah Betul. menjadi ambasador. Selamat datang Mbak Zahra. Selanjutnya? Dan juga ada narasumber kita hari ini, ada Ibu Amalia Maulana. Selamat pagi Ibu. Pagi. Beliau ini dari Ethnomart Konsultan, Iya. Mas Agung. Selamat datang Bu Amalia. Nah, mudah-mudahan nih hari ini Mas Agung, para hadirin yang sudah hadir, banyak insight ya dari sharing session pada pagi hari ini. Kalau gitu langsung aja kita serahkan ke Mbak Zahra untuk sesi sharing session. Mas lepas masker ya? Ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang kami hormati. Perkenalkan, nama saya Zahra Zahira Abidin, selaku moderator yang akan memimpin jalannya sesi sharing session pada pagi-pagi hari ini. Dan tentunya saya di sini tidak sendirian, saya sudah bersama wanita yang cantik luar biasa di sebelah kiri saya. Selamat pagi Ibu Amalia. Selamat pagi Zahra. Selamat pagi. Baik Ibu, apa kabarnya Ibu pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan juga semua yang hadir hari ini sehat-sehat. Sehat, alhamdulillah. Di sini sudah mengenal sosok inspirasi dari di sebelah saya ini, yaitu Ibu Amalia Maulana PhD, merupakan seorang branding consultant dan etnografer, director dari Ethnomart Consulting, juga merupakan seorang pengajar dari BINUS Business School, pembicara dan juga sekaligus penulis buku. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi Bu Amalia ini bisa dikatakan seorang pakar ahli di bidang branding. Dan hal ini pula sangat relevan sekali nih Bapak Ibu sekalian dengan apa yang akan disampaikan oleh Ibu Amalia, yakni tentang optimalisasi branding institusi penelitian dan pengembangan sebagai innovation center melalui co-branding dan thought leadership. Dan langsung saja tanpa banyak panjang lebar, saya langsung persilahkan kepada Ibu Amalia untuk dapat memaparkan materinya. Silakan Ibu. Baiklah. Terima kasih Mbak Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam acara ini, alhamdulillah kita bisa bertemu, dan saya dalam kesempatan ini ingin menyampaikan materi yang menurut saya sangat relevan pada kelahiran sebuah brand, yaitu IP Institute dan PV, dan karena itu semoga materi ini bisa menjadi bekal untuk perjalanan yang baru dimulai hari ini. Nah, oke, saya akan share dengan slide, mungkin bisa dibantu. Baiklah. Jadi di sini ada 3 kata kunci, yaitu optimalisasi branding institusi penelitian dan pengembangan. Di sini kata kuncinya adalah melalui co-branding dan thought leadership. Jadi saya akan melihat bahwa ada beberapa aspek penting. Next please. Yes, next. Satu lagi. Ya, jadi Mbak Zahra, saya akan susun pembicaraan ini dari 3 kata kunci ini. 3 kata kunci yang tadi disebutkan ya Bu ya. Ya, jadi saya akan mulai dengan yang pertama Yang ya. pertama. Baiklah. Baik, Bu. Next please. Branding itu adalah bagaimana kita mengelola stakeholders value better than others. Dan apa itu? Next please. Ya, jadi branding itu adalah sesuatu yang kalau kita lihat di sini bukan sekedar logo, bikin slogan, website, social media,
Hal-hal itu penting, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita mengidentifikasi, kreasi, delivery, dan komunikasikan value atau manfaat dari brand tersebut. Better than others. Nah, jadi dari sini kita lihat bahwa pekerjaan rumah kita akan menjadi sangat banyak. Karena pada saat brand itu lahir, kemudian perlu dipupuk agar tumbuh dan berkembang secara baik dan nantinya akan menghasilkan buah manfaat. Dan disitulah adalah perjalanan branding yang kita harus step by step lakukan dengan baik. Next please. Di sini kita sebutkan bahwa yang terpenting adalah apakah makna dan asosiasi dari brand itu akan sampai kepada target audiensnya. Karena branding adalah pengelolaan reputasi dan trust. Apa saja yang akan ditawarkan oleh institusi-institusi baru ini? Yaitu produk-produk inovasi, kemudian adalah pusat data, rujukan, pelatihan, bahkan konsultasi di bidang perkebunan dan kehutanan. Semua itu tidak akan terjadi tanpa reputasi dan trust. Tetapi kita harus ingat bahwa selalu ada pembanding, yaitu institusi-institusi lainnya. Dan disitulah kompleksitas dari branding. Next please. Apakah kita sudah siap dengan value apa sebetulnya yang menjadikan institusi ini distinktif? Nah, ini PR kita bersama pada hari kelahiran ini. Mari kita mencari sesuatu yang memang adalah value dari IP Institute maupun value dari PV, dan value proposisi ini yang tidak dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Itulah branding. Jadi bukan sekedar iklannya, tetapi manfaatnya apa? Manfaatnya kepada target audiensnya. Next. Next please. Kalimat pada saat hari kelahiran selalu orang mendoakan. Semoga sehat-sehat, bayinya tumbuh jadi seseorang yang hebat di kemudian hari. Jadi sebuah brand pun pada saat lahir, dia akan menjadi seseorang atau sosok yang tumbuh besar dan kuat sehingga menjadi pilihan dari target audiensnya. Jadi do it right from the very beginning, karena di hari kelahiran ini adalah momentum untuk bisa melakukan proses ini step by step dengan baik. Next please. Nah, jadi branding adalah tentang solusi. Solusi apa sih yang sedang kita akan berikan? Nah, solusi itu solusi buat siapa? Solusi dibandingkan yang mana? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah abstrak, tetapi dalam branding kita harus telusuri satu persatu sehingga nanti menjadi konkret. Pada saat sudah menjadi konkret, ini akan menjadi panduan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh institusi. Next please. Branding itu kompleks, apalagi branding institusi seperti ini. Mengapa? Karena banyak sekali stakeholdersnya. Jadi stakeholdersnya itu bukan satu, tetapi banyak dan bervariasi. Pada saat kita tidak mengenal kebutuhan-kebutuhan stakeholdersnya, karena itu kita tidak bisa memberikan yang terbaik, beda dari yang lain. Khususnya pada saat sebelumnya kita banyak mendapatkan pasar dari yang captive, sekarang waktunya untuk bergerak di global market, non-captive market. Apakah kita sudah memahami secara baik? Nah, pertanyaan ini harus kita jawab agar kita bisa melakukan lompatan, memberikan value lebih. Next please. Step by step branding bisa dilihat di dalam halaman ini, dan pekerjaannya cukup banyak sehingga kita harus mempunyai disiplin dalam melakukan proses ini. Ini tidak bisa sambil jalan. Semuanya sambil jalan, a little bit of this, a little bit of that. Kalau ingat, kalau nggak ingat ya nggak apa-apa, jalan lagi nggak bisa. Kita harus punya peta perjalanan yang jelas sehingga step by step
bisa sampai ke tujuan dalam waktu yang telah ditetapkan. Oke, baik Bu. Berarti kalau saya bisa katakan, branding ini adalah yang tadi Bu sudah bilang, pengelolaan reputasi dan juga trust yang sebetulnya diberikan dari suatu brand itu sendiri kepada segmentasi apa sih yang dia tuju seperti Bu Yana. Juga sebuah janji yang harus ditepati. Gampangnya seperti Bu, janji yang harus ditepati dan tentunya memberikan solusi berupa manfaat seperti itu ya Bu. Dan juga kalau berbicara tentang non-captive market nih Bu, nah non-captive market ini seperti apa nih Bu maksudnya? Nah, pada saat kita di dalam kegiatan kita sehari-hari karena mempunyai banyak yang sudah dilakukan, disinilah kita akan punya captive market di mana kita sudah dikenal. Sudah dikenal, kemudian mereka bisa meminta jasa kita otomatis, tetapi pada saat di luar customer kita yang baru, mereka belum mengenal siapa kita. Nah, disitulah pekerjaan branding itu dimulai dari mengenalkan, membuat mereka mengerti siapa kita, membuat mereka memilih kita dibandingkan alternatif lainnya, dan kemudian setelah mereka merasakannya ada moment of truth, mereka ingin berasosiasi kembali sampai mereka mau merekomendasikan. Pada saat mereka mau merekomendasikan, itu adalah KPI yang tertinggi dari sebuah brand. Wah, luar biasa sekali. Kita mungkin yang lanjut yang kedua ya Mbak? Iya, silakan Ibu. Ya, kita lanjut next please. Dari yang kedua, dan ini tidak kalah pentingnya adalah co-branding. Co-branding itu artinya kita branding bersama. Nah, branding bersama kita mulai dari next please. Kita punya brand dan berasosiasi dengan brand lain. Next please. Nah, dari sinilah kita lihat bahwa kita tidak sendirian. Untuk brand apapun, kita selalu punya pendamping, pendukung. Dan brand-brand apa saja yang bisa kita lihat sebagai integrasi, dan itulah yang akan menjadi value yang akan kita libatkan. Next please. Branding itu adalah perjalanan mencari teman. Teman-teman yang tadinya cuma teman biasa menjadi teman baik sampai sahabat. Nah, pada saat brand ini lahir belum punya teman, tetapi teman itu bisa diperoleh instantly dari co-brandingnya. Karena brand ini lahir dari ayah, ibu, tante, saudara-saudara yang sudah dikenal. Next please. Nah, ini adalah hierarchy of effect dari perjalanan branding. Next please. Ini yang saya akan jelaskan, bahwa IP Institute ini tidak sendirian. Di belakangnya ada Kementerian BUMN yang mempunyai nama, mempunyai makna. Kekuatan dari brand ini akan menjadi kekuatan IP Institute. Demikian pula dengan PT Perkebunan Nusantara, LPP Agro Nusantara, dan RPN. Kesemua brand ini merupakan brand-brand yang value-nya sudah dikenal, sudah dirasakan, dan menjadi modal awal dari lahirnya brand baru IP Institute ini. Jadi ada dua value, yang pertama adalah existing yang didapat dari co-brandingnya, dan ditambah sebagai brand baru yang lahir dengan non-captive market dan global scope, tentu saja kita akan menghasilkan new value. Dan apakah itu value-nya? Next please. Next please. Nah, co-branding itu adalah gabungan manfaat. Manfaat yang sudah dirasakan apa? Nah, dari sini titik-titiknya harus diisi. Apa manfaat dari PT Perkebunan Nusantara yang berbeda dari alternatif lain? Bagaimana dengan RPN? Apa yang membedakan RPN? Value apa yang utama yang berbeda dari yang lain? Demikian pula dengan LPP Agro Nusantara. Kesemua distinctiveness ini merupakan kekuatan, dan pada saat value ini belum dipahami dan belum dimengerti, baik untuk internal maupun eksternal, khususnya internal, karena kadang-kadang internal aja kalau saya cek, belum tentu mereka 100% paham value apa sebenarnya yang sedang diberikan. Ini adalah PR terberat dari brand. Brand itu bukan hanya external branding, tetapi internal branding. Internal branding semua jajaran paham. Next please. Demikian pula dengan PEVI, Perhutani sudah punya value.
value-value apa yang akan bisa dikembangkan dan ditambahkan. Next please. Ya, jadi ini Mbak Zara, co-branding adalah kita memanfaatkan dari pertemanan tante, om, bapak, ibu, kakek, semuanya itu adalah kekuatan dari brand kita. Tetapi kita harus tahu dulu, value-value apa yang kita bisa sampaikan. Karena kalau kita menyampaikannya berbeda-beda, kemudian dia akan terdispersi. Dia tidak menjadi brand yang solid. Berarti internal branding itu pun harus sangat penting, dikokohkan terlebih dahulu. Betul. Gitu ya Bu ya. Oke, baik. Kalau tadi kita setelah berbicara tentang co-branding, ini ada satu lagi ya Bu, yaitu thought leadership. Ya. Oke, kalau thought leadership ini seperti apa nih Bu? Ya, ini adalah yang menurut saya kadang overlook, yaitu kadang dilupakan, yaitu thought leader. Next please. Ya, next please. Next, ini mundur satu dulu, mundur. Ya, nah di sini. Thought leadership ini merupakan bagian dari branding dan kadang kita melupakannya. Thought leader adalah orang yang mempunyai kekuatan dan ini adalah menjadi modal dari brand. Next please. Sebagai produk inovasi pasti ada perisetnya, periset yang handal. Dan ini adalah kekuatan dari organisasi. Next. Pendidikan ahli perkebunan atau kehutanan, ada pengajarnya. Siapa pengajar yang handal ini? Next. Konsultan perkebunan, berarti ada konsultan yang handal. Semua ini adalah menyangkut pribadi-pribadi yang bekerja untuk institusi ini. Next. Ini yang disebut sebagai thought leader. Thought leader ini adalah orang-orang yang mempunyai expertise tertentu khusus tetapi menjadi respect atau orang merujuk. Jadi seandainya ada isu nasional tentang hal-hal tertentu, tentang perkebunan, tentang kehutanan, siapa yang mereka akan rujuk? Apakah para thought leader dari institusi ini? Dan ini harus dipersiapkan sejak sekarang. Next please. Siapa saja mereka? Sekuat apa brand equity dari mereka-mereka saya untuk para brand baru? Give us names. Siapa? Karena nama-nama ini perlu kita audit, kemudian kita lihat kekuatannya. Karena pada saat brand equity-nya sudah kuat, berarti dia akan menjadi co-branding untuk IP Institute dan juga PEVI. Mengapa? Karena existing itu adalah kumpulan dari orang-orang hebat. Dan orang-orang hebat sih banyak yang hanya diketahui oleh orang-orang tertentu saja. Jadi gadis cantik yang ada di kamar, nggak ada yang lihat. Itu kalau Mbak di kamar nggak ada yang lihat, cantiknya kayak apa yang nggak ada yang tahu. Tapi kita keluar dari kamar yuk, kita tampilkan Bu, tetapi menjadi wakil dari institusi karena mereka adalah thought leader. Dan thought leader itu yang akan menjadikan kita nanti punya dua. Satu, existing, yaitu yang sudah ada dari tadi, tante, om, bapak, ibu, kakek. Ini adalah kumpulan existing thought leader. Pun kita punya brand baru, melahirkan thought leader baru. Dan thought leader itu adalah the future, karena bergabung dengan sesuatu yang lebih modern, dan dari situlah kekuatan brand akan dibundle antara produk dan juga orang-orangnya. Luar biasa sekali. Namun pasti ini ada closing statement nih dari Ibu. Ya, Bu, boleh disampaikan kepada kita semua closing statement dari 3 topik utama kita pada pagi hari ini. Silakan Ibu. Iya, terima kasih Mbak Zahra. Ini soalnya kalau topik branding ini bisa 2 hari nggak selesai ya, tapi ini secara singkat. Luar biasa ini dirangkum ya. Ini closing statementnya, coba saya minta slide-nya lagi. Ya, slide please, itu yang slide saya yang terakhir. Nah, dari sini, branding institusi itu kompleks dan perjalanannya panjang. Ada banyak kombinasi brand yang perlu dikelola. Produk saja ada banyak, ada produk inovasi, pelatihan, kemudian ada konsultasi, data, dan thought leader-nya pun juga banyak. Ada periset,
pelatih, ada pemateri, konsultan. Semua ini kalau tidak punya rapot brand, kita nggak tahu lagi mana yang baik, mana yang kurang baik. Kalau di sekolah kita semua punya rapot, di institusi juga perlu rapot brand. Rapot brand itu yang dikelola, jadi kita tahu yang mana yang perlu dikembangkan sekali lagi. Mungkin slide yang terakhir, Mas. Nah, ini istilah saya buckle up. Buckle up itu kencangkan. Ini kalau mau pergi ini harus pakai seat belt ya. Seat belt, buckle up dari dua lembaga ini. Yuk kita mau perjalanan masih panjang dan perjalanan akan segera dimulai. Dan kita harus bersama-sama. Karena bukan hanya pekerjaan dari marketing saja, bukan, karena branding is not only about marketing, it takes the whole organization, dari the number 1% hingga jajaran-jajaran yang berada di lapangan. Kesemuanya itu jalan bersama menuju cita-cita. Dari saya itu, Mbak Zahra, semoga bisa memberikan sedikit wawasan tambahan bagaimana kompleksitas branding dan semoga berhasil. Oke, baik. Terima kasih Ibu Amalia. Nanti kalau sudah Ibu Amalia selesai berbicara, saya akan merangkum sedikit ya Bu ya dari 3 topik utama. Yang tadi pertama, Bapak Ibu sekalian, ada branding, co-branding dan thought leadership. Jadi kalau branding itu bagaimana caranya sebuah branding mengelola reputasi dan trust tersebut dan juga memberikan solusi berupa manfaat dan jangan lupa untuk meraih dan merangkum si non-captive market ini ya Bu ya. Betul. Nah, yang kedua ada co-branding. Nah, jadi sebuah branding ini tentunya tidak sendirian. Dia terlahir dari ibu, bapak, adanya tante, om dan sebagainya, produk-produk yang memang sudah existing seperti itu ya Bu ya. Dan juga harus dikuatkan dengan internal brandingnya itu sendiri seperti itu ya Bu. Dan yang terakhir tentunya kita juga butuh ini thought leadership yang kadang suka miss atau dilupakan oleh orang-orang yang punya expertise tertentu di bidangnya masing-masing dan akan menjadi semacam referensi bagi banyak orang untuk memilih suatu brand seperti ya Bu ya. Oke. Dan Bu Amalia, kalau kita berbicara tentang step by step nih Bu, dari suatu brand sendiri, menurut Ibu Amalia, satu saja pertanyaan dari saya, apa hal pertama yang harus dilakukan? Yang pertama kali yang sangat penting dan ini istilahnya jangan ditunda lagi adalah pemahaman stakeholders. Okay. Karena jangan dianggap kita sudah kenal mereka karena kita sudah sekian lama berada di perkebunan, sekian lama berada di perhutanan. Karena bergerak terus dunia luar ini sehingga awalan dari branding adalah pemahaman needs dari stakeholders. Itu yang paling penting dan ini bukan apa-apa. Ini harus dilalui dengan baik. Kalau ini di skip, efeknya nanti kegiatan-kegiatan brandingnya tidak efektif dan tidak efisien. Oke, yang tadi Bu Amalia sudah sampaikan juga bahwa tentunya si step by step ini tidak boleh yang ibaratnya satu step belum selesai kita bisa yang kedua. Betul-betul harus khawatirnya nanti akan terjadi pemborosan dan pemborosan dalam branding itu tidak tampak. Tiba-tiba kita tidak mencapai cita-citanya, tapi kita nggak tahu di mana letaknya. Tapi pada saat kita disiplin dalam arti mengaudit dan kemudian melihat perjalanan, ini petanya sudah punya, petanya kita jalankan, kalau kita keluar dari jalur, kita bisa kembali dan masuk ke rel kembali mencapai cita-cita. Jadi kita itu pemahaman stakeholders di awal untuk menciptakan roadmap perjalanan sebuah brand. Oke. Boleh satu lagi saya memberikan pertanyaan? Panitia boleh ya? Bu Amalia, satu lagi pertanyaan mungkin dari saya. Bisa dikatakan suatu branding itu sudah menciptakan suatu solusi, itu sebagai masyarakat atau sebagai umum tuh memandangnya seperti apa sih Bu? Iya. Nah ini yang penting, kalau kita bilang solusi, tiba-tiba solusi itu abstrak sekali. Oke. Mungkin solusi buat satu orang belum tentu solusi buat yang lain. Karena itu pemahaman stakeholders tadi akan membawa kita memilih kelompok yang manageable. Karena kita memilih kelompok yang manageable, kita pahami persoalan-persoalannya. Persoalan yang mana yang kita sebut solusi? Karena solusi itu bukan kata kita. Solusi itu adalah solusi menurut orang yang punya masalah. Tetapi masalahnya aja kita tidak tahu secara persis. Akibatnya apa? Kita seolah sudah menyelesaikan masalah, tetapi efeknya
mereka tidak happy, tapi mereka tidak bilang, tetapi brand ini akhirnya di dalam benak mereka, mereka tidak mau merekomendasikan untuk yang lain. Mengapa? Karena experience mereka dengan brand ini interaksinya tidak berhasil. Nah, jadi moment of truth itu harus dijaga. Moment of truth adalah pada saat seseorang meminta advice kepada institusi dan diberikan solusi, betul-betul apakah ini merupakan solusi yang tepat, solusi yang membantu, bermanfaat. Pada saat iya, itu adalah momen di mana brand sudah berhasil. Nah, dari situlah kita membangun keberhasilan-keberhasilan di setiap stakeholders, dan ini menjadi equity atau kekuatan dari sebuah brand. Luar biasa sekali. Ibu, rasanya tadi kata Ibu kalau misalnya kita berbicara tentang branding itu bisa sampai berhari-hari ya Bu ya. Ya, Namun betul. ini karena waktu yang membatasi kita hanya bisa sampai kurang lebih 30 menit lamanya. Namun Bu Amalia, jika Bapak Ibu sekalian di rumah ini ingin lebih mengetahui tentang branding, bisa menghubungi kemana nih Bu? Ya, boleh ke @nomark Consulting. Iya, silakan langsung search di Google @nomark Consulting. Kalau kantornya di mana nih Bu? Itu ada di Bintaro Jaya. Dan kalau tidak, yang paling gampang sebenarnya langsung follow me aja. Saya ada di Instagram amalia.e.maulana atau di LinkedIn. Nah, itu yang paling aksesnya paling cepat. Oke, dan aksesnya paling cepat. Berarti Bu Amalia ini sangat milenial, aktif di Instagram ya Bu ya. Luar biasa sekali. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi Bu Amalia telah bersama kita semua. Sangat luar biasa sekali sharing session. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian dalam membangun branding yang akan baru dibangun nih, dan semoga nantinya branding yang akan dibangun ini dapat menciptakan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Sekian dari saya Zahra Zahira. Mohon maaf bila ada salah kata, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, hadirin sekalian, baru saja kita menyaksikan sesi sharing session bersama Ibu Amalia Maulana dari @nomark Consultant, dan juga terima kasih tadi Mbak Zahira sudah membawakan sesi sharing session sangat menarik ya hari ini Mas Agung. Luar biasa ya informasinya tentang branding ya Mbak Karin. Betul sekali. Selanjutnya kita beralih ke acara apa lagi nih Mas Agung? Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, perlu kami informasikan bahwa kemarin sudah dilakukan penandatanganan komitmen oleh para direktur anak perusahaan guna mendukung Indonesia Plantation Institute dan Perhutani Forest Institute. Untuk itu, kami mohon kepada direktur anak perusahaan untuk berkenan berfoto bersama sambil menunjukkan surat komitmen yang telah ditandatangani. Begitu Pak Karin. Betul sekali. Mungkin boleh ditampilkan. Baik, kami mohon kepada Bapak-Bapak Ibu sekalian untuk berkenan membuka kamera atau monitornya. Untuk Bapak-Bapak Direktur yang sudah menandatangani kesepakatannya, komitmennya, boleh ditampilkan di hadapan layarnya. Iya, ditampilkan dan kita tunggu ya, Mas Agung ya. Betul. Jadi ini bentuk dukungan komitmen ya. Betul sekali, ini bentuk dukungan komitmen. IP Institute ya, dan juga PEVI. Dan juga PEVI. Betul ya, sekali. Tentunya ya. Nah, oke, sudah. Baik. Sudah dibuka semua. Baik, sudah kami dibuka hitung, semua. Kita hitung bareng-bareng ya. Kita hitung sama-sama ya Bapak Ibu. Boleh berpose. 3, 2, 1. Satu kali lagi, barangkali. Sekali lagi mungkin ya. Kita hitung mundur lagi Mas Agung, Bapak Ibu sekalian boleh berpose, mungkin agak boleh di sebelah kanan semua ya. Kita hitung mundur Bapak Ibu, 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi sesi foto bersama ini sekaligus simbolis ya Mas Agung, bentuk dukungan dari anak perusahaan untuk IP Institute dan juga PEVI.
Oh, baik. Oke, Nampaknya kita masih ada lanjutkan slide lagi. berikutnya, Mbak Karin. Oh, oke, baik. Oke. Baik, jadi kita akan tampilkan slide berikutnya ya untuk sesi foto bersama. Boleh dihitung lagi, Mbak Karin? Oke, silahkan. Boleh. Bapak Ibu, kita mulai sesi foto lagi, kita lanjutkan untuk di slide yang kedua. Kita hitung mundur, 3, 2, 1. Oke, sekali lagi, slide terakhir. Kita hitung 3, 2, 1. Baik. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya, kita ada acara apa lagi nih, Mas Agung? Kita punya video ucapan selamat. Oke, betul sekali. Para ini apa namanya? Ada video ucapan selamat ya. Betul. Untuk atas itu, launchingnya IP Institute Betul. dan juga PEVI. Oke. Baik Bapak Ibu hadirin, kita saksikan ucapan selamat. Selamat menyaksikan. Pak Mahmud, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, mengucapkan selamat atas launching Indonesia Plantation Institute atau IP dan Perhutani Forestry Institute atau PFI. Semoga IP dan PFI berkontribusi nyata dalam memajukan industri perkebunan dan kehutanan Indonesia. Dan lebih jauh lagi diharapkan agar IP dan PFI dapat menjadi research agribisnis yang berkelas dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joko Supriyono, Ketua Umum GAPI. Mengucapkan selamat atas terbentuknya dan di-launchingnya IP, Indonesian Plantation Institute. Semoga IP menjadi lembaga yang merupakan leading factor dalam terus memajukan industri perkebunan Indonesia melalui pengembangan riset dan pengembangan human capital. Sukses dan jayalah perkebunan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya berada di Pontianak hari ini untuk melakukan kegiatan FGD, percepatan PSR, petani sawit di seluruh Provinsi Kalimantan Barat. Bersama di sebelah kanan saya, Ibu. Saya Purwati Munawir, Ketua GAPKI Cabang Kalimantan Barat. GAPKI Kalimantan Barat. Dan di sebelah kiri saya Mia Prihatini, Kepala Bidang Pengembangan Tanaman dan Penyuluhan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat. Dinas Perkebunan Kalimantan Barat, lengkap, ada petaninya, ada GAPKI-nya perusahaan, ada juga dari Dinas Perkebunan, keren. Bersama ini kami mengucapkan selamat dan sukses dengan terbentuknya IP, Indonesia Plantation Institute. Semoga IP menjadi wadah yang mewadahi semua petani sawit khususnya, korporasi untuk Indonesia hebat bersama sawit Indonesia. Terima kasih. Salam setara. Salam sejahtera. Saya Pranoto Sunarto, mewakili Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia (AIKI), mengucapkan selamat atas terbentuknya IP, Indonesia Plantation Institution, yang diprakarsain oleh PT RPN dan LPP Agro, yang mana akan mengembangkan komoditas perkebunan unggulan. Selamat berkarya dan menghasilkan sesuatu demi kemajuan bangsa Indonesia. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Redaksi Majalah Hortus Archipelago mengucapkan selamat atas terbentuknya IP, Indonesia Plantation Institute. Semoga sukses dan terus berkontribusi untuk pengembangan perkebunan di Indonesia. Terus maju dan berkarya untuk bangsa. Baik, hadirin sekalian, dengan berakhirnya penayangan video tadi, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kita pada hari ini dalam acara Launching Indonesia Plantation Institute dan juga Perhutani Forestry Institute. Semoga kedepannya IP Institute dan juga PEVI dapat memajukan industri perkebunan dan juga kehutanan Indonesia. Betul
betul sekali. Dan tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang telah mengikuti acara ini semenjak awal hingga Betul akhir sekali. acara. Dan akhirnya kami atas nama seluruh panitia yang bertugas mengaturkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kesalahan. Akhir kata, saya pembawa acara Anda, Agung Yulianto dan Karina Utami. Mengucapkan terima kasih. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and stay healthy. Yeah.